Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungkura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungkura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP.
Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Demikian Tribuners informasi dalam live breaking news kali ini, dan setelah ini Anda akan menyaksikan program Tribun News Update. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut, dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi
terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh dua petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh dua petugas. Selamat malam Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh dua. Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN.
Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pada Kamis pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungkura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungkura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas.
Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko.
Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patibura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patibura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patibura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh
Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patibura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patibura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto.
Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah
dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh dua petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patobora, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patobora, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh dua petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum
Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif
tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun.
Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patimura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh dua petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patimura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh dua petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patimura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar.
Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura. Itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura. Itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP.
Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungkura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungkura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungkura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari.
Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas.
Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko.
Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh
Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto.
Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah
dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum
Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif
tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun.
Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar.
Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura. Itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura. Itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP.
Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Ada seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura. Itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura. Itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura. Itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari.
Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas.
Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungkura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungkura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko.
Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patimura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patimura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patimura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh
Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto.
Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah
dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan kepada petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh dua petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patimura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan kepada petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh dua. Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patimura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan kepada petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh dua petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum
Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif
tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh dua petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungkura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh dua petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungkura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun.
Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar.
Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura. Itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura. Itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP.
Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungkura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungkura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungkura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari.
Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh dua petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patimura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh dua. Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patimura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh dua petugas.
Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan lebih jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan lebih jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko.
Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh dua petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh dua petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh
Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto.
Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah
jadi seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh dua petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh dua petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum
Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh dua petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif
tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun.
Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura. Itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh dua petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura. Itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh dua petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura. Itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar.
Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura. Itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura. Itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP.
Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari.
Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patimura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patimura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas.
Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungkura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungkura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko.
Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura. Itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh dua petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura. Itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh dua petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura. Itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh
Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto.
Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungkura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungkura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungkura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah
dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh dua petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh dua petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum
Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh dua petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif
tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun.
Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patibura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patibura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patibura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar.
Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura. Itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura. Itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP.
Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati yang perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati yang perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari.
Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas.
Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh dua petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko.
Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh
Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patibura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patibura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto.
Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan lebih jauh. Secara preventif mencegah
dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan kepada petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura. Itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan kepada petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura. Itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan kepada petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat.
Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari.
Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patimura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patimura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta.
Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati
dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patibura. Itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patibura. Itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP.
Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari.
Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungkura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungkura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas.
Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko.
Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh
Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto.
Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah
Jadi seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum
Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungkura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungkura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungkura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif
tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun.
Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar.
Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura. Itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura. Itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP.
Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Ada seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patimura. Itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di sekitaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patimura. Itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di sekitaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patimura. Itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari.
Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di sekitaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di sekitaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di sekitaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas.
Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patubara itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patubara itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko.
Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Pattimura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Pattimura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Pattimura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh
Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto.
Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah
dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh dua petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patimura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patimura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh dua petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum
Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif
tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh dua petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungkura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh dua petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungkura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun.
Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar.
Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patibura. Itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati yang perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patibura. Itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati yang perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP.
Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungkura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungkura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungkura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari.
Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh dua petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patimura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh dua. Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patimura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh dua petugas.
Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko.
Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh dua petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh dua petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh
Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto.
Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Secara preventif mencegah
Jadi seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh dua petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patimura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh dua. Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patimura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh dua petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum
Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif
tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun.
Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patimura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh dua petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patimura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh dua petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patimura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar.
Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patipura. Itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patipura. Itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP.
Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari.
Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas.
Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh dua petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko.
Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patibura. Itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patibura. Itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patibura. Itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh
Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan melawan atau petugas di Jalan Patimura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan agak jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh dua petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan melawan atau petugas di Jalan Patimura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan agak jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh dua petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto.
Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungkura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati yang perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungkura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati yang perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungkura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah
dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat.
Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patimura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patimura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patimura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari.
Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta.
Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura. Itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura. Itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura. Itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati
yang perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patimura. Itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patimura. Itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP.
Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungora itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungora itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan yang jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungora itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari.
Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungkura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungkura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas.
Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan dan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan lebih jauh. Secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas, dan akhirnya bisa diamankan oleh Pelaku penyerangan polisi penjaga di rumah dinas Kapolri adalah mantan PNS dan lulusan universitas ternama di Yogyakarta. Tak hanya itu, pelaku juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku penyerangan berinisial JPP pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi yang dideritanya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan pihak keluarga yang menyebut JPP pernah dirawat di RSJ yang berada di Kupang, NTT. Saat ini pelaku masih menjalani observasi terkait kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hengki juga memastikan pelaku tak terafiliasi dalam kelompok teroris manapun. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror. Penyerangan terjadi di rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko.
Penyerang menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut dan sebelumnya juga sempat mengarah ke rumah milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan lebih jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP seorang mantan pegawai negeri sipil atau PNS yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Hengki menjelaskan petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran kediaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanan lebih jauh. Itu secara preventif mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perilaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh petugas. Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyerang itu menyerang anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku penyerang sudah ditangkap, yakni berinisial JPP. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan JPP sempat mendatangi rumah Capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto. Diketahui rumah Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 berada tak jauh dari rumah dinas Kapolri. Namun saat di rumah Prabowo, JPP diusir. Setelah ditangkap, JPP langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk observasi psikologis. Seseorang yang pada saat itu melakukan penganiayaan perlawanan terhadap petugas di Jalan Patungura itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu